Akun Instagram ibunya Boymi dinonaktifkan Instagram. Hai semuanya, aku Ami Dwi Okta. Biasanya aku dipanggil Ibun atau ibunya Boymi. Aku sering konten di Instagram atau di Threads. Nah, beberapa hari yang lalu itu lagi carut-marutnya ya, karena teman-teman banyak yang nggak lihat konten-kontenku di timeline sampai akhirnya 12 Maret kemarin itu akunku dinonaktifkan. So, aku mau cerita awalnya gitu ya, kenapa sih kok bisa nih akunnya ibu nih hilang gitu ya. Banyak yang nanya di Threads sama di WhatsApp juga, di Instagram juga. Oke, aku jelasin. Aku mulai membuat akun Instagram ini sebenarnya umurnya itu udah 10 tahun, dari tahun 10 tahun lebih ya jadinya ya. Dari tahun 2014. Jadi sebenarnya akun ini adalah akun jualan online shopku dulu gitu. Kemudian sempat hiatus beberapa tahun karena kesibukan di dunia perkuliahan, dan aktif lagi di tahun 2018-an itu sempat jualan online juga. Sampai akhirnya hiatus lagi karena kerja, jadi lumayan sibuk kerja. Akhirnya akunnya diem aja gitu ya. Kemudian setelah aku jadi ibu di tahun 2024 awal itu aku mulai ngonten lagi sebagai ibunya Boymi di Instagram ini. So, udah ganti username kurang lebih 6 kali. Itu pun memang ya sesuai dengan kontennya ya, karena jualannya beda-beda. Dan yang terakhir adalah username-nya ibunya Boymi. Oke, aku mulai ngonten sebagai ibunya Boymi itu dari awal 2024, yaitu bulan Februari. Kemudian konsisten kontennya itu dari bulan April, Maret akhir April, kemudian di bulan Mei akhirnya ada satu kontenku yang FYP, kemudian banyak respon dari teman-teman konten kreator lainnya sehingga bisa dikatakan viral gitu ya, karena mendapatkan lumayan views dan reach 2,2 atau 3 juta views atau tayangan dalam waktu sebulan, kurang dari sebulan, itu udah jadi 10.000 followers dari 4.000 followers. Kemudian di bulan September itu udah jadi 17.000 followers. Kemudian sampai di awal tahun 2025 ini sudah jadi berapa ya? Terakhir 28.000,9 ribu followers gitu ya, 28 ribuan lah ya teman-teman gitu. Kemudian, nah jadi itu kan udah mulai ngonten, tips ngonten, kemudian bahas hal-hal yang berhubungan dengan content creation untuk ibu rumah tangga. Nah, di September 2024 itu zaman-zamannya undang-undang ITE yang bilang satu kata, yaitu ya yang berhubungan dengan fisik perempuan gitu ya. Banyak banget juga konten kreator lain yang menerima komentar-komentar seperti itu dari netizen. Akhirnya, karena itu kan masih hot news banget ya, jadi ada undang-undang kalau kamu komen satu kata ini ke ibu-ibu, ke perempuan, maka kamu akan denda 10 juta kalau nggak salah waktu itu kayak gitu. Nah, karena banyak yang komen seperti itu di salah satu kontenku, sahabat-sahabatku, teman-teman onlineku, banyak juga kreator yang menimpali gitu ya. Jadi si oknum ini komen, kemudian ditimpali oleh teman-temanku. Sehingga banyak apa ya, jadinya sahut-sahutan gitu kan. Terus datanglah orang-orang yang mungkin sepemahaman dengan mereka, ikut belain, terus teman-temanku ikut belain aku. Nah, di sana lumayan alot sampai akhirnya aku mikir, waduh, ini 200 orang yang datang ke akunku ini mau apa gitu kan. Akhirnya aku capek ya, 2 mingguan itu benar-benar burn out, overwhelmed semuanya. Capek banget ngehapusin, terus akhirnya aku putuskan untuk mengarsipkan atau aku delete ya pokoknya konten itu gitu. Kemudian setelah mereda, algoritma kembali ya membawa aku kepada ibu-ibu yang suka ngonten, suka jualan produk digital, terus baru mulai ngonten dan lain sebagainya. Sampai di akhir Desember 2024 kemarin, ada tiba-tiba nih jam 3 pagi ada akun dummy.
Namanya Ibunya Boemi juga, tapi di Boeminya itu B-nya 2. Masih ada sampai sekarang. Padahal udah dibantuin sama teman-teman di Threads untuk nge-report akun itu. Tapi nggak bisa. Karena apa? Karena akun itu dinilai sama Instagram tidak melakukan kesalahan. Jadi ya masih ada sampai sekarang. Kita nge-report ya rugi ya nge-reportnya gitu. Oke, akhirnya aku beli centang biru untuk mengamankan akunku yang Ibunya Boemi. Karena kan di sana ada banyak aset ya, ada aset pertemanan yang pasti untuk memediasi antara aku dan teman-teman. Kemudian aku juga pasti jualan juga di Instagram, jualan kelas, ebook dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba di awal tahun ini, Januari sampai Maret, insight-nya dari yang 1-2 jutaan biasanya itu turun drastis banget sampai 200.000 doang. Gitu. Ini untuk angka seperti biasanya ya teman-teman ya, 200.000 kan banyak banget. Iya, 200.000 banyak banget, tapi biasanya insight-ku itu di atas itu gitu. Jadi penurunannya terlalu drastis gitu menurutku ya. Kemudian banyak teman-teman yang notice konten-kontenku tidak lewat di timeline-nya gitu. Kemana nih kontennya Ibun? Kok nggak pernah lewat ya Bun ya? Banyak yang DM juga. Aku sempat buatkan konten juga gitu ya. Aku screenshot bukti bahwa teman-teman banyak yang nanya seperti itu. Karena aku mikir, mungkin karena aku terlalu aktif di Threads kali ya, jadi aku nggak terlalu fokus Instagram. Tapi volume untuk aku berinteraksi, kemudian untuk tetap posting konten itu sama gitu, tidak aku kurangi. Nah, kemudian sampai akhirnya di 12 Maret kemarin, pukul 17.11 ya, waktu Bali, tiba-tiba, loh kok tersuspend ini gitu. Nah, aku pikirnya biasa aja ya, karena Instagram Feminim Content juga sempat tersuspend minggu lalu, tapi besoknya langsung balik karena kan langsung kita banding kan. Ketika kita banding itu kita langsung merekam diri kita, identitas diri dan lain sebagainya. Nah, aku lakukan hal yang sama. Tapi 1 jam kemudian pukul 18.00 terima email lagi bahwa akun Ibunya Boemi diaktifkan karena apa ya? Dibilang meniru gitu ya. Akun palsu dibilang ya, karena aku buat akun palsu. Ya, akun palsu gimana? Instagram, aku sudah 10 tahun menggunakan akun itu. Aku beli centang biru, data-data KTP ku juga ada di sana. Karena kan Instagram profesional yang ini sudah monetize gitu. Jadi aneh gitu ya, kalau dinonaktifkan gitu. Jadi ya lumayan kesel sih. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya keep moving on, karena ya namanya kita numpang di platform orang gitu ya. Tapi lumayan sedih ya, syukurnya aku tetap terkoneksi lewat email, kemudian WhatsApp juga, terus di Threads juga ada beberapa, jadi algoritmanya masih bagus, jadi kita tetap keep in touch. Dan aku mau mengumumkan bahwa sekarang aku ngontennya di akun yang ini, @dearibun. Jadi semoga apa yang terjadi dengan akun Instagramku tidak terjadi di kamu. Aku tidak bisa membahas bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti itu, karena aku tidak tahu ya penyebabnya kenapa nih si Instagram akhirnya menonaktifkan akunku. Apakah, ya kita bisa berspekulasi aja ya, apakah pengaruh dari oknum-oknum itu mereport akunku, atau memang Instagram lagi error gitu ya, karena teman-teman yang lainnya juga kena gitu kan ya. Jadi aku belum bisa bahas tentang hal itu. Nanti kalau aku udah tahu jawabannya pasti aku share lagi. Terima kasih untuk semuanya. Aku akan rajin ngonten lagi di akun yang baru. Mohon doa, mohon supportnya. Semoga kita tetap bisa berkarya walaupun dari rumah aja. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.